bentar. Apa ya? Iya, apa yang pertama? Dari kelas A, psikologi, universitas. Welcome to Asking About. Halo semua, aku Akmal. Aku Bilkis, kembali lagi bersama kita di episode 2. Wah, udah masuk episode 2 aja nih Kak. Kira-kira kita akan bahas apa sih Kak di episode 2 ini? Nah, di episode 2 kali ini kita akan membahas tentang love language. Aku dengar-dengar katanya love language itu sangat penting ya Kak dalam suatu hubungan. Ya, bener banget. Love language sangat penting untuk mempererat suatu hubungan. Di sini kita ada 5 narasumber yang memiliki pengalaman tentang love language. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja ke narasumber. Check it out. Halo, Halo, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? perkenalkan nama saya Salvian Didika Satya, mahasiswa aktif psikologi angkatan 2020 Universitas Hang Tuah Surabaya. Perkenalkan, nama aku Arneta Dia Savitri, mahasiswa aktif dari Fakultas Psikologi tahun 2020. Namaku Farah Uno, biasa dipanggil Uno. Aku mahasiswa aktif Universitas Hang Tuah Surabaya, Fakultas Psikologi dari angkatan 2020. Nama aku Elvan, aku mahasiswa aktif Fakultas Psikologi angkatan 2019. Kenalkan, saya Rehan Farel Andriatama. Saya mahasiswa psikologi. Sebelumnya pernah dengar love language nggak? Love language pernah. Pernah sebelumnya. Iya sih, sering. Pernah? Pernah dong. Apa aja sih macam-macam love language yang kamu ketahui? Kalau love language yang aku tahu ya, setahu aku tuh ada 5, kayak kata-kata penegasan, terus pemberian hadiah, terus ada kontak fisik, terus quality time, sama satunya tuh mungkin 4 aja tadi ya. Kalau nggak salah sih ada 5 ya. Yang pertama ada physical touch, terus act of service, quality time, word of affirmation, sama giving pemberian hadiah. Ada acts of service, receiving gift, sama physical touch. Yang aku ketahui itu kayak quality time gitu ya. Jadi kan memberikan waktu luang bersama pasangan atau keluarga, baik teman terdekat. Terus yang kedua itu physical touch, itu kayak sedikit sentuhan. Mungkin individu itu merasa nyaman ketika mereka itu baik digandeng, contohnya nih ya, kayak digandeng tangannya mungkin, atau kayak lagi berpelukan gitu. Kalau yang aku ketahui ada 2 jenis yang mungkin, baik itu verbal dan juga non verbal. Tapi dari hal itu banyak. Di antara yang kamu sebutkan tadi, mana yang menurut kamu paling cocok dengan diri kamu? Yang paling cocok sama aku sih semua, kecuali pemberian hadiah. Mungkin kalau aku sih physical touch ya, physical touch. Kalau aku lebih ke acts of service kali ya. Kalau menurut aku lebih ke quality time ya. Kalau aku sih lebih ke act of service, ya mungkin pelayanan. Selama aku sama dia, aku pernah memberikan apa, mungkin seperti itu. Bisa diceritakan mengapa merasa dicintai dengan love language tersebut? Ya kalau buat aku sendiri tuh sebenarnya kalau love language itu kayak pengakuan aja, kayak aku sama kamu, kamu sama aku, udah gitu sih. Apalagi kayak quality time berdua kan, terus kata-kata penegasan, itu buat aku tuh sangat berharga banget. Mungkin kalau dari kecil sih sama orang tua, kan saya anak terakhir. Mungkin dari kecil itu sudah biasa dipuk-puk di kepala, jadi kayak merasa lebih disayangi. Jadi contohnya itu kayak misal pacar aku tuh dia tuh bisa gitu buat ngeluangin waktu buat anterin aku kemana aja. Misal kalau aku mau main atau kayak aku ke kampus, dia tuh bisa gitu ngeluangin waktu buat nganterin aku. Karena menurut aku merasa dicintainya tuh aku kayak dikasih perhatian gitu ya. Jadi ketika seseorang dikasih perhatian atau diberikan kasih sayang, itu kayak ngerasa dirinya itu diperlakukan baik, kayak merasa disayangi, dicintai, dan bahkan mungkin berasa diistimewakan dan diprioritaskan gitu sih menurutku. Mungkin karena aku suka kali ya, kalau misalkan aku merasa dicintai melalui love language seperti itu, mungkin ini dah yang namanya sayang, ini dah yang namanya cinta, seperti itu. Jika kamu merasa dicintai dengan love language tersebut, apakah kamu juga menerapkan kepada orang lain? Jika iya, kepada siapa kamu biasa terapkan?
Kalau aku terapkan, iya. Terus ke siapa aku terapkan? Yang pertama ya ke keluarga, dan yang kedua pasti ya ke pasangan lah, masa ke teman. Males banget. Mungkin menerapkan ke kerabat-kerabat terdekat dan tentunya ke keluarga. Lebih ke mungkin pacar sama teman-teman terdekat aku. Oh, tentunya iya, karena gimana ya, aku memberikan feedback. Orang itu mencintai dan menyayangiku, aku juga menyayangi dan mencintainya seperti dia memperlakukan aku. Pastinya iya. Yang pertama pada pasanganku. Feedback seperti apa yang kamu dapatkan ketika kamu habis melakukan love language kepada orang yang kamu cintai? Kalau feedback ya mereka menghargai, apalagi kayak ke pasangan ya. Pasangan itu jangan, bahkan kalau aku nggak melakukan itu dia kayak ngambek apa gimana. Justru love language itu harus dilakukan. Mungkin lebih dihargai sama diberi perilakuan yang lebih baik daripada orang lain. Jadi kayak ngerasa lebih dihargain dan kayak ada yang ngejagain aja gitu. Mungkin nih salah satunya kayak aku dikirimin makanan, mungkin aku diajak kayak me time pergi ke suatu tempat yang kita bisa menghabiskan waktu berdua, terus kita bisa nikmati pemandangan gitu. Pada intinya ketika aku melakukan hal tersebut, aku nggak pernah expect apa-apa sih. Ketika aku melakukan sesuatu, aku nggak pernah berharap feedback apa-apa. Yang penting aku menunjukkan kalau aku sayang sama dia, ikhlas dan tulus. Itu yang jarang ada sama orang sih. Sebelumnya kamu udah punya pasangan gak sih? Punya, alhamdulillah baru satu. Punya. Oh enggak, aku baru aja putus. Jadi aku bersama mantanku ya, kayak melakukan love language ini kayak benar-benar gimana ya, benar-benar ngerasain aja kayak pasangan-pasangan lainnya. Ada dong. Bagaimana sih cara kita mengetahui love language pasangan kita agar sama-sama memahami? Cara mengetahui itu seiring berjalannya waktu. Kalau semisal dari aku sendiri ya, pasti kita ya nanti bisa kayak menerawang kira-kira apa sih love language-nya. Ya pasti terlihat kok, entah kayak kontak fisik, quality time, atau pemberian hadiah, atau kata-kata penegasan kayak gitu. Mungkin kalau pasangan kita santai, mungkin bisa diajak komunikasi. Kalau memang pasangan kita cuek atau mungkin nggak care, mungkin kita lebih ke harus peka sama pasangan kita. Mungkin lebih ke itu ya, kayak waktu kita ngabisin waktu bareng sama dia, kita tuh ngelihat gitu, dia itu bahagianya sama kita itu waktu kita ngapain. Kalau contohnya kayak mungkin waktu kita lagi ngabisin waktu berdua cerita-cerita, atau waktu kayak aku ngungkapin rasa sayang aku ke dia gitu. Kalau dari aku sih pertama itu kayak aku benar-benar memahami anak ini, gimana sih dia itu memperlakukan aku, terus gimana sikap dan perilakunya dia ke aku, kayak gimana ya, cuek atau enggak gitu kan. Nah kalau di sini nih aku tipikal orang yang gimana ya, aku nggak suka diperlakukan lebih gitu. Jadi aku ya cukup biasa-biasa aja, dan aku tidak suka untuk menjalani hubungan yang selalu kayak ketemu setiap saat gitu. Aku tidak suka gitu. Untuk merasa dicintai dan mencintai mungkin saling memahami, komunikatif yang penting. Lalu sempat-sempatkanlah quality time ya kali. Keluar bareng biar komunikasi itu tetap terjalin. Upaya apa aja sih yang biasa kamu berikan kepada pasangan, bisa diceritakan? Upaya-upaya, kalau semisal dari kata-kata penegasan ya, aku sayang kamu kayak gitu-gitu. Terus kalau quality time ya kita jalan berdua, menghabiskan waktu dari pagi sampai malam. Terus kalau kontak fisik ya mungkin kayak pegang tangan, terus ngerangkul bahu kayak gitu-gitulah. Mungkin kalau semisal dia lagi bad mood atau halangan, mungkin bisa ditemenin telepon atau dianterin makanan dan banyak lah pokoknya. Upayanya ya mungkin lebih ke kayak aku ngasih hal yang sama ke dia. Kalau misal dia ngasih kayak perhatian ke aku, ya aku juga sebaliknya gitu deh.
Mungkin kalau dulu aku sama pasangan aku emang jarang bertemu ya, karena ada suatu kondisi yang tidak memungkinkan dan emang nggak bisa ketemu gitu. Jadi aku di sini cukup kayak misalnya kirim barang atau kirim makanan ya, aku bisa, tapi aku nggak bisa bertemu langsung gitu kan. Nah di sini juga mungkin sebaliknya, dia juga kayak gitu ke aku. Nah kayak gimana ya, pokoknya aku selalu berusaha ngasih perhatian sih ke dia, kayak contoh kecilnya itu tadi. Seperti apa ya, kalau ini kan apa ya, lebih ke bisa dibilang aku kakak, dia adik gitu ya. Jadi apa yang dibutuhin adikku ya udah kakaknya sebagaimana mestinya aku jadi kakak ya. Ya udah, kamu butuh apa aku kasih, asalkan nggak melebihi batas aja sih, karena Allah kan nggak suka hamba yang melampaui batas juga gitu. Bagaimana perasaan kamu ketika seseorang melakukan love language kepada diri kamu? Seneng sih, seneng. Tentunya sih saya senang dan akan memberi treat yang baik pada mereka yang memberi love language pada saya. Seneng banget sih, kadang kayak suka salting aja gitu. Ya tentunya aku seneng lah. Pastinya senang, bahagia, lalu merasa dicintai itu seru, karena dengan begitu kita merasakan apa yang namanya hidup. Jadi menurut kamu love language itu perlu dilakukan nggak sih untuk membuat orang yang kamu sayangi merasa semakin dicintai oleh kamu? Ya perlu apa enggaknya itu menurutku perlu banget sih. Kalau semisal itu love language nggak dilakukan, buat apa berpasangan gitu. Menurutku perlu banget. Itu juga bentuk dari apa ya, pengakuan lah kalau semisal aku sama kamu. Perlu sih, perlu. Perlu banget. Ya perlulah, karena dengan mempelajari love language itu kita jadi mengetahui pasangan kita itu gimana, kayak kelebihan dan kekurangan. Terus kita saling mengevaluasi diri, gimana sih aku ke dia atau dia ke aku, sama-sama introspeksi gitu. Harusnya perlu, karena dengan begitu kita jadi saling memahami satu sama lain. Merupakan apa ya, tadi bahasa kita mengungkapkan cinta kita kepada seseorang yang kita sayangi. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang yang selalu memberikan love language-nya kepada kamu? Yang ingin aku sampaikan ya, Terima kasih sarannya. Ya cuma bisa bilang terima kasih dan tetap kayak gitu terus ya. Semoga ada hal indah yang akan datang di suatu hari nanti, dan hari itu adalah suatu hari yang membuat aku merasa bahagia dengan semuanya. Ini kalau kepada pasangannya, aku sayang kamu, jangan aneh-aneh, tetap jaga diri dimanapun itu, tetap sholat, ngaji, dan banyak hal lagi lah pokoknya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, dari kelima narasumber tadi, kalian sudah tahu belum love language kalian atau pasangan kalian? Setelah kalian menonton 5 narasumber tadi, semoga kalian dapat mengenali love language apa yang kalian dapatkan dari pasangan maupun teman-teman terdekat kalian. Terima kasih sudah menonton episode 2 kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Akmal. Aku Bilkis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.